Tetapi yang namanya ibaratnya kita pemerintah ini ibaratkan satu kelompok perampok gitu loh. Di mana perampok yang mau maling itu tunggu suasana dia sepi, yang kedua tunggu suasana itu ribut. Anda tahu setiap gempa maling itu berkeliaran mengambil kesempatan. Kira-kira begitulah keadaan negara kita saat ini. Di satu sisi kita dibatasi untuk bergaul, ada istilah social distancing, tapi di sisi lain pemerintah memanfaatkan itu. Sidangnya malam-malam, ini kan aneh ini. Kalau ada kata yang tepat mungkin golpok atau apa kira-kira gitu kan. Ini aneh bos. Karena setiap produk undang-undang itu kan kita yang rasakan. Itu orang-orang yang menengah ke atas itu nonsen gitu. Merasakan seperti apa yang kita rasakan. Artinya apa? Seharusnya di dalam proses pengambilan kebijakan kita ini dilibatkan. Kelompok buruh dilibatkan secara masif. Kelompok akademisi dilibatkan secara masif. Pakar-pakar hukum dilibatkan secara masif. Itu yang kita ketemu di dalam proses penyusunan Omnibus Law ini. Yang semuanya tergerus oleh satu keinginan negara yang bernama menipu rakyat. Kita ini ditipu bos, serius. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang berkaitan dengan Omnibus Law ini, ada satu hal yang menarik sebenarnya secara filosofis, bahwa pemerintahan kita atau negara kita ini kan filosofi dasarnya adalah bagaimana kemudian ada satu langkah atau istilahnya akselerasi ekonomi. Karena di tahun 2045 kita, pemerintah kita ini si Joko siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Ada yang tahu nggak? Anggap Jokowi. Presiden kita tuh punya rencana gitu loh. 2045 kita akan masuk 5 besar kekuatan ekonomi. Salah satu langkah baiknya ini harus kita amini, yaitu ada akselerasi regulasi melalui deregulasi dan juga debirokrasi. Tentu caranya adalah membentuk satu porsi undang-undang yang di dalamnya tidak hanya berbicara satu hal. Ini semacam satu kitab ajaib. Kalau ada istilah di atas kitab apa? Kitab suci mungkin di atas itu dia ini. Ini baik sebenarnya teman-teman sekalian. Karena ada satu akselerasi yang diniatkan. Kemudian yang kedua, karena peraturan di negara kita ini masih tumpang tindih. Tadi jelas kemudian dikatakan oleh Pak Pro dan juga Bang Taufan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tahun 2011 dan juga kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009, bahwa ada tata cara pembuatan undang-undang itu. Dan itulah yang dilabrak oleh proses Omnibus Law ini. Tidak ada kita mengenal undang-undang seperti Omnibus Law di Indonesia ini, bos. Nggak ada. Ini kan barang baru ini. Yang seharusnya yang namanya barang baru ibarat orang jual pelacur, mohon maaf. Ibarat orang jual pelacur itu, orang itu akan mendeskripsikan terlebih dahulu. Anda tahu SPG? Orang jual rokok itu dia akan deskripsikan di rokok apa, bos? Apa kelebihannya ketimbang yang lain? Apa kekurangannya? Berapa harganya? Begitu caranya kepada negara itu. Ini yang tidak terjadi di negara kita nih, bos. Tiba-tiba kita diserukan dengan satu hal yang baru. Wajar kemudian kalau ada reaksi yang berlebihan, tidak hanya bagi kelompok buruh, tapi bagi kami akademis juga ini satu hal yang sangat mengagetkan. Makanya saya katakan tadi ini aneh, bos, undang-undang Omnibus Law ini. Tetapi itu tadi, bos, spirit atau semangat awalnya bahwa pemerintah kita ingin memangkas birokrasi, makanya perizinan itu dimudah-mudahkan gitu loh melalui undang-undang Omnibus Law. Cuman yaitu tadi ada beberapa segmentasi yang kemudian dipotong di dalam undang-undang ini. Tentunya itu kajiannya Bang Taufan dan juga Pak Prof. Kalau saya lebih kepada bagaimana dinamika politik terjadi terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini. Yang selanjutnya yang ingin saya katakan kepada teman-teman sekalian, mungkin nanti kita akan perdalam dalam diskusi. Saya melihat bahwa tidak ada tanggung jawab moral pemimpin-pemimpin di Indonesia sekarang, bos. Ada yang nonton ILC terakhir. Siapa nonton ILC? Apa komentar ayahanda kita, Prof. Mahfud MD? Dia menyerang personal pada akhirnya. Ini kan logikanya. Oh, jadi orang tuh nggak ngerti mau ngomong apa gitu loh.
nggak ngerti mau serang siapa. Diseranglah Prof Samsudi, diseranglah Prof Amin Rais, Pak Gatot Nurmantio, dengan satu statement yang menurut saya itu lucu, bro. Ini kita ini lagi ngomong negara loh, kita ini lagi ngomong undang-undang Omnibus Law, kita lagi ngomongin kebutuhan masyarakat Indonesia. Lah kenapa diserang personal? Artinya tidak ada etikat baik kemudian untuk menyelesaikan masalah ini. Serius ini, boleh tepuk tangan boleh. Nah sehingga apa teman-teman sekalian, spirit perjuangan untuk merubah keadaan sekarang ini tentu ada pada pundak kita sekalian. Cuman kita yang mau begini, bangkir-bangkir tuh nggak mau. Negara itu nggak mau begini, bro. Bahkan kegiatan seperti ini diundang itu, diutus itu intel-intel tertentu. Serius ini, yang ngapain diinteli, bos? Kalau Anda mau dapat ilmu kesini gabung sama mahasiswa gitu loh. Ini adalah media dalam mencerdaskan kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi itu tadi, negara itu nggak mau kita ini benar. Karena bagi saya pribadi, undang-undang Omnibus Law ini atau Omnibus Law ini tidak single accident. Ini by design. Serius. Jadi saya pernah kemudian satu ruangan dengan kandidat doktor Bang Safrin. Ada yang tahu Bang Safrin? Ya, beliau mengatakan begini, Mas Bram. Jadi kita Indonesia ini bos, 2024 itu sudah ada list nama siapa presiden bos. Semuanya itu by design, by order lah gitu loh. Serius. Nah, tentu dampaknya adalah ini yang kita rasakan gitu loh. Produk undang-undang diperkosa, birokrasi kemudian dilucuti, kehidupan mahasiswa ditakut-takuti, pikiran-pikiran yang bebas kemudian dibatasi. Aneh. Ini negara ini mau apa coba ini negara? Serius ini. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kita bernegara, di dalam kehidupan politik pemerintahan, ada satu hal yang kemudian wajib dimiliki oleh politisi-politisi kita yang kemudian menjadi pemangku kebijakan atau yang mengambil memutuskan kebijakan atau public policy maker itu. Ada satu hal yang ketinggalan, yaitu tanggung jawab moral kepada kita-kita yang membutuhkan keadilan. Sehingga apa teman-teman sekalian? Keadilan terpaksa kita rebut melalui jalan dakwah jalanan. Serius. Saya Pak Prof, mohon maaf. Kebetulan saya ini nggak jauh dari teman-teman mahasiswa ini Pak Prof. Kalau di kampus, saya walaupun akademisi tapi passionnya itu passion jalanan Prof. Kami ini hidup dari jalanan, kami dibentuk oleh jalanan. Masalah diinteli, diancam itu biasa sudah Prof. Tuhan bersama kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemateri keempat, Yunda Ilda Tarwayu sebagai guru bahasa Inggris dan Dipa Malvi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jangan rasis dong, astaga, emang laki nggak ada. Oke, sebagai pembicara terakhir, jadi saya wajar ya karena klaster saya terkesan jauh dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Tapi tadi terima kasih sudah dibuka oleh Pak Gatot secara umum.